Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kali ini saya menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Di tepian kota Madinah ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian dibungkuslah dengan kain kafan. Tapi ternyata ada satu hal yang buat terkejut, yang ingin mensolatkan, dan kain kafan itu bergerak-gerak, sehingga ada salah seorang di antara mereka yang sengaja membuka kain kafan itu. Ternyata apa yang terjadi? Karena memang kenapa dia membukanya? Mungkin mayat ini masih hidup. Tapi ternyata ketika kain kafan dibuka, ada seekor ular yang cukup besar melilit anggota badan sampai ke lehernya. Sehingga ada salah seorang di antara mereka yang sengaja mengambil sebilah kayu untuk memukul ular itu. Lalu ketika ingin dipukul ular itu, maka ular itu bisa berbicara dengan kehendak Allah, bahkan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang hadir itu merasa aneh, kenapa ular sampai bisa mengucapkan dua kalimat syahadat? Sehingga ular berbicara saat itu, kenapa engkau hendak membunuhku? Kenapa? Kata ular, saya ini diberitakan Allah, karena memang orang ini yang meninggal ini adalah orang yang tidak pernah melakukan kebaikan dan meninggalkan perintah Allah, dan bahkan akan diazab sampai hari kiamat. Terus ada yang bertanya, memang kenapa sampai engkau hadir di sini membelit lehernya si mayat itu? Kata ular tadi, si mayat ini mempunyai 3 kesalahan. Kesalahan yang pertama, ketika adzan dikumandangkan, ketika suara azan sudah dikumandangkan, maka orang ini malah tidak menjawabnya, bahkan berleha-leha untuk melakukan ibadah, bahkan tidak menjawab apa yang diucapkan oleh muazin, sehingga dia tidak mengerjakan sholat sampai meninggalkan sholat, ya. Nah, disitulah kesalahan yang pertama. Jadi kenapa saya diutus Allah untuk memperingatkan mayat ini? Karena ketika ada adzan dikumandangkan, dia berleha-leha sampai tidak mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, si mayat ini tidak pernah mengeluarkan zakat hartanya, ya. Padahal ketika kita punya harta, ketika kita punya kekayaan, disitulah ada hak fakir miskin. Bahkan orang yang punya sawah contohnya, ketika sawahnya berhektar-hektar kemudian dia panen, maka apabila panennya itu, sawahnya itu airnya tidak dengan mesin, tidak lewat pembeli, ya, tidak dengan uang, tidak pakai diesel, maka itu 10% zakatnya. Kalaupun misalkan sawah yang di air itu dengan air lewat beli, ya, dari diesel, atau misalkan menyedot karena terlalu tinggi sawahnya daripada sungainya, maka zakatnya adalah 5%. Dan orang ini tidak pernah mengeluarkan zakat sekalipun hartanya berlimpah. Padahal di balik itu semua, kekayaan mereka yang mereka miliki, ada hak-hak orang yang terlantar, fakir miskin, dan orang-orang yang kaum du'afa, ya. Dan selama hidupnya dia tidak pernah, jangankan sedekah, berzakat juga tidak pernah, padahal hartanya banyak, ya. Sawahnya juga mungkin banyak, ya. Nah, oleh karena itu, itulah sebabnya si ular tadi memperingatkan bahwa ada 3 kesalahan. Yang ketiga, si orang ini tidak pernah mendengarkan nasihat para ulama, para ustadz untuk menuju kebaikan. Rupa-rupanya dia tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena pertama, usia yang menyampaikan dakwah, yang menyampaikan ajaran Islam tadi dianggapnya masih muda, ya, sementara dia sudah duluan, usianya tua, sehingga tidak menerima nasihat kebaikan,
tidak mendengar, tidak pernah mendengar ketika dinasihatin. Ya. Maka ketika orang sudah tidak mau dinasihati, maka Allah nanti cara Allah akan berikan nasihat. Mungkin juga cara Allah akan lebih berat ketimbang cara manusia menyampaikan dakwah kepada orang yang tidak mau terima nasihat. Oleh karena itu, nasihat itu tidak perlu, tidak mesti ya, tidak mesti dari seorang ustadz atau kiai. Sekalipun ya orang yang memang tidak punya tidak rendah derajatnya, ataupun misalkan orang yang sering mengembalakan kambing atau kerbau, kalau itu baik ya dipakai, ya dipakai saja kalau itu mengandung hikmah. Nah kadang-kadang kita kalau nasihatin kan nggak peduli dengan orang yang nasihatin kita nggak terima. Dan ini kebanyakan manusia begitu, diingatkan tidak mau, padahal sama muslim itu saling mengingatkan. Makanya sahabat yang disebut dengan sahabat sejati itu ketika dia salah diingatkan, ya. Ketika misalkan dia menyimpang jalannya, kita ingetin supaya apa? Supaya dia juga sadar bahwa hal itu salah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa tidak semuanya manusia bisa menerima nasihat. Bahkan jangankan rumahnya jauh, yang dekat pun sekalipun misalkan kumandang azan dikumandangkan, Al-Quran dibaca, tapi tetap saja kalau dia tidak dapat hidayah, merasa dirinya paling segala-galanya, dia tidak akan bisa menerima nasihat. Itu saja, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerima nasihat kalau itu baik. Jadi kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.